Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya, dan di sini saya akan kembali melanjutkan pembahasan seputar perkembangan P-Network yang terbaru lagi. Nah, di sini dalam layar rekan-rekan juga sudah terlihat ya, ada beberapa tokoh pionir-pionir yang menggunakan simbol seragam P-Network ya, ini berdiri. Kemudian di sini mungkin banyak sekali ya rekan-rekan semuanya yang sudah bosan terkait dengan berita P-Network yang bisa dikatakan untuk open mindednya itu cukup lama sekali dan penuh drama. Kemudian juga tidak sedikit bagi rekan-rekan yang mungkin masih menantikan project P-Network ya untuk bisa listing atau bisa open minded. Kemudian di sini informasi yang pertama admin akan ambil ya daripada Twitter Pai News Media, kurang lebih di sini sebagai berikut. Meskipun di sini saya tidak mengerti apa yang mereka katakan, mereka mengenakan daripada kemeja berlogo P-Network dan melakukan sesuatu untuk memberdayakan P-Network. Jadi cukup mantap sekali ya daripada kalangan komunitas pionir yang sudah tersebar di seluruh dunia. Jadi memiliki semacam antusias yang sangat besar sekali untuk project P-Network Coin. Kemudian di sini admin beralih ke informasi berikutnya ya, dikutip daripada Jabar Hits. Ini juga ada informasi yang cukup lumayan menarik sekali untuk kita bahas bersama-sama. Mungkin rekan-rekan juga sudah banyak yang mengetahui ya berkaitan dengan informasi yang satu ini, yaitu pionir P-Network pasti akan senang. Breeze menghadirkan revolusi kripto dengan P-Wallet. Nah, di sini apakah benar-benar untuk Breeze itu benar mengadopsi P-Network Coin ya? Dan apakah benar-benar untuk Breeze itu juga bisa dikatakan akan bekerja sama atau menggunakan kripto P-Network? Disebutkan di sini melalui Jabar Hit, Breeze akan menghadirkan revolusi cryptocurrency dengan P-Wallet. Dikutip daripada informasi kurang lebih tanggal 31 Desember kemarin. Dalam perkembangan terkini yang mengguncang dunia kripto, muncul kabar tentang hubungan antara P-Network, CBDC dan juga Breeze. Nah, apakah benar-benar bisa berkolaborasi ya antara CBDC, P-Network Coin dan juga Breeze? Dan kalau kita lihat, Breeze dan P-Network memiliki semacam kesamaan. Bisa dikatakan di sini untuk Breeze itu memiliki underlying yang sangat jelas sekali ya, yaitu mengusung underlying emas. Kemudian di sini P-Network atau para pionir juga perlu tahu untuk mata uang cadangan baru, yaitu Breeze, diprediksi segera memasuki panggung global didukung oleh CBDC dari negara-negara yang mensupport Breeze. Kemudian di sini P-Network atau para pionir pasti akan senang sekali. Pasalnya proyek ambisius memiliki tujuan yang jelas, menjadikan P-Wallet sebagai dompet super era cryptocurrency. Nah, ini menurut informasi yang disampaikan oleh Jabar Hit ya, cukup mantap sekali. Apakah benar atau bisa dikatakan informasi ini valid ya berkaitan dengan P-Network Coin? Meskipun belum diumumkan secara resmi, langkah-langkah yang diambil core team memberikan petunjuk yang kuat terkait rencana ambisius. Jadi rekan-rekan juga bisa melakukan analisa demi analisa ya. P-Wallet diarahkan menjadi dompet kripto paling mutakhir, menggabungkan teknologi blockchain dan juga cross-chain untuk bisa menghubungkan dengan blockchain lain setelah firewall atau open mainnet. Kemudian hal ini akan membuka pintu bagi pertukaran fiat dan juga mata uang kripto yang lainnya, menciptakan ekosistem global yang lebih terintegrasi. Kemudian di sini core team juga mengatakan untuk firewall atau ketika firewall dihapus, blockchain akan terhubung ke blockchain lain dan akan memungkinkan pertukaran mata uang fiat dengan kripto yang lain, menandai langkah maju menghadirkan kripto yang lebih luas terkoneksi secara global. Kemudian sebagai mata uang kripto penilaian untuk CBDC dan mata uang kripto yang lain, P-Network memiliki potensi untuk mencapai miliaran pengguna di seluruh dunia. Atau bahkan di sini P-Network itu memiliki ya bisa dikatakan salah satu komunitas kripto terbesar di dunia, meskipun belum listing atau open mainnet, dan bisa dikatakan banyak sekali drama ya yang terjadi. Dan sekaligus untuk P-Network itu adalah proyek yang sangat luas sekali cakupan dan ekosistem, meliputi segala macam bidang aspek, itu semuanya itu bisa terintegrasi dengan P-Network. Kemudian di sini dengan suplai kurang lebih 100 miliar koin ya, itu juga bisa dikatakan sudah dihitung secara matang oleh pihak core team. Dan kalau rekan-rekan lihat di dalam harga CMC tertulis sekitar kurang lebih 30-an US dollar, jadi jauh dengan harga GCV yang digembar-gemborkan kalangan komunitas ya di banyak negara. Kemudian jika proyek ini berhasil, maka CoinP bisa menjadi kripto yang paling banyak digunakan dan bisa menawarkan scalability dan nilai yang signifikan. Munculnya Breeze
dan integrasi dengan P-Wallet membuka peluang yang sangat besar bagi pertumbuhan ekosistem kripto secara global. Dan pertanyaannya adalah, apakah kita melihat transformasi yang besar ini akan terjadi? Dengan melihat dukungan dan antusias dari komunitas Pi Network, sepertinya masa depan kripto dalam fase revolusi yang menjanjikan. Yang dia di sini untuk Jabarit juga mengungkapkan ya, berdasarkan analisa dan analisanya berkaitan dengan visi misi Pi Network Coin yang memang dijadikan sebagai alat pembayaran yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Kemudian dengan munculnya mata uang baru yaitu BRIS ya, ini juga bisa memberikan semacam support yang cukup mantap sekali ya berkaitan dengan Pi Network Coin, dan bisa berintegrasi setelah Pi Network itu listing open mainnet, dan BRIS juga akan listing atau akan open mainnet. Dan ini juga bisa menggantikan posisi US dollar sebagai mata uang transaksi global. Kemudian di sini kalau rekan-rekan melihat di dalam Jabarit ya, ini juga banyak sekali berita seputar Pi Network. Rupanya Pi Network itu juga sudah memiliki target market yang sangat banyak sekali ya, atau ceruk market. Banyak sekali kalangan pionir dari seluruh dunia atau bahkan di Indonesia ya, mungkin dari 200 juta penduduk Indonesia. Kemungkinan besar ada kurang lebih ya sekitar 2-5 juta yang ikut melakukan penambangan Pi Network ya, kurang lebih seperti itu. Jadi cukup besar sekali, dan Pi Network juga sudah dikenal di kalangan komunitas, baik itu kalangan komunitas kripto ataupun kalangan komunitas yang lain. Jadi Pi Network, salam petir jeder itu sudah sangat familiar. Kemudian di sini juga banyak sekali ya berita-berita yang bisa rekan-rekan ambil, terutama bagi yang belum KYC. Semoga rekan-rekan bisa langsung untuk mendapatkan KYC. Dan bagi rekan-rekan yang sudah KYC ya dan menjadi validator, mungkin banyak sekali keluhan-keluhan karena memang tidak ada yang divalidasi, dan itu memang bisa dikatakan disengaja oleh pihak core team, dan core team memang masih belum siap ya untuk membuka open mainnet, mungkin ya kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini admin sedikit membuka informasi ya daripada Pi Papa Community. Ini adalah salah satu saluran media dari Korea Selatan. Ini masih baru sekali ya, beberapa waktu yang lalu juga memberitakan saya mendapatkan layanan kilap premium pada Audi Q7 termasuk pelapis genre kelas atas, kemudian juga ada pelapis anti air kaca dan lain sebagainya. Di sini dengan harga layanan 900 KRW, dan juga ada 3Pi plus 350 KRW dibayar tunai. Intinya di sini untuk daripada pembayaran dengan menggunakan Pi Network Coin selama fase enclosed mainnet ini masih terus terjadi ya, terutama di kalangan komunitas di negara yang sudah legal, salah satunya ya Korea Selatan. Dan kalau kita lihat di dalam transaksi Korea Selatan menggunakan mata uang KRW atau won, nah di sini itu menggunakan harga di CMC ya, dan kebanyakan itu memang harganya CMC, jadi bukan harga GCV. Nah rekan-rekan juga bisa melihat semacam transaksi lebih dari 1 Pi. Kalau harga GCV kurang lebih ya 0,00 sekian ya, seperti Bitcoin yang sudah terhelping, kurang lebih seperti itu. Dan ini juga bisa dikatakan memberikan semacam info-info angin surga. Dan sekali lagi di sini admin disclaimer on endure ya, rekan-rekan juga bisa untuk mengambil informasi dari banyak sekali kalangan komunitas yang ikut memberitakan seputar Pi Network. Intinya biarkan saja Pi Network bergerak sesuai dengan alur dan sesuai dengan arahan core team, atau biarkan saja mengalir ya rekan-rekan, kurang lebih ya seperti itu. Dan kita tinggal nikmati saja prosesnya sambil rekan-rekan ke arah project yang lainnya bisa dicek dalam kolom deskripsi. Semoga rekan-rekan bisa mendapatkan keuntungan. Sekian, terima kasih.